Sulawesi merupakan pulau yang memiliki banyak sumber daya alam dan tempat wisata yang mengagumkan. Tak heran, kini Pulau Sulawesi menjadi salah satu tujuan pariwisata yang ramai dikunjungi para turis lokal maupun mancanegara. Siapa sangka pula, ternyata di Kepulauan Sulawesi terdapat sebuah benteng yang menjadi benteng terluas di dunia. Ya, namanya adalah Benteng Keraton Buton. Benteng Keraton Buton terletak di Kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Sobat Guru Inspirasi, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengeksplor keindahan Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah yang ada di kawasan Benteng Keraton Buton. Saat ini saya sedang berjalan-jalan menuju kawasan Benteng Keraton Buton. Untuk memasuki benteng ini, saya akan melewati gerbang utama, yaitu Lawana Anto. Let's go! Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah panjang di masa lalu. Jauh sebelum merdeka, Indonesia adalah wilayah yang dihuni oleh banyak kerajaan atau kesultanan. Salah satu terkenal adalah Kesultanan Buton yang terletak di Sulawesi Tenggara. Banyak peninggalan bersejarah yang ada di Kesultanan Buton yang bisa dinikmati sampai saat ini. Salah satunya adalah Benteng Keraton Buton yang terletak di puncak Bukit Waluyo. Benteng Keraton Buton adalah salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton yang memiliki arsitektur bangunan yang cukup unik. Benteng ini pula memiliki luas 23,375 hektar. Tak heran, benteng ini telah masuk dalam Museum Rekor Indonesia dan Guinness Book Record sebagai benteng terluas di dunia. Dan inilah Benteng Keraton Buton yang terletak di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keraton Buton dengan menggunakan sepeda. Ini mata saya sedang dimanjakan dengan pemandangan Kota Bau-Bau dari ketinggian. Saya dapat menikmati indahnya hijau pepohonan yang masih begitu lebat.
Inspirasi, kali ini saya berada di salah satu spot indah yang ada di kawasan Benteng Keraton Buton. Hai Sobat Good Inspirasi, kali ini saya akan bertemu dengan narasumber kita yaitu Bapak Imran Kudus. Dan beliau juga merupakan salah satu penulis buku kebudayaan Buton. Waalaikumsalam, mari silakan. Oke teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Imran Kudus. Oke, mungkin Kak di sini saya ingin bertanya mengenai sejarah Benteng Keraton Buton. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarahnya Kak? Jadi Amanda begini, Benteng Keraton itu sebenarnya sudah ada jauh sejak era kerajaan. Tapi di saat Sultan Buton ketiga, Sultan Pasanghaji, itu sudah dimulai pembangunannya sekitar tahun 1500-an. Kemudian pada era Sultan Buton yang bernama Sultan Labuke dengan gelar Sultan Abdul Ghafur Wadud itu rampung. Kira-kira tahun 1640-an Benteng Keraton itu rampung di era pemerintahan Sultan Labuke dengan gelar Sultan Abdul Ghafur Wadud. Di tahun itu, tahun 1640-an, Benteng Keraton itu diserang oleh VOC. Dan dalam catatan Van Diemen, seorang kapten yang ditugaskan dalam ekspedisi menyerang Benteng Keraton, itu mengatakan bahwa amat sulit buat mereka mengadu kekuatan dengan Buton karena pusat Kesultanan Buton itu berada pada benteng-benteng yang kuat dan kokoh yang kemudian sulit untuk ditembus. Benteng Keraton Buton memiliki 12 pintu gerbang atau biasa disebut dengan 12 lawa. Lawa berfungsi sebagai penghubung antar keraton dan masyarakat umum. Konon adanya 12 lawa di benteng tersebut ditafsirkan dari adanya 12 lubang pada tubuh manusia. Saat ini saya berada di salah satu lawa yang ada di Benteng Keraton Buton, yaitu Lawa Nelabunta. Oh ya Kak, di sini kan di dalam Benteng Keraton Buton ini saya melihat ada 12 pintu gerbang atau biasa disebut dengan lawa dan juga 16 bastion. Kira-kira Kak, apa makna dari 12 lawa dan 16 bastion ini Kak? Jadi begini Amanda, memang sebuah benteng perlu pintu gerbang. Di Benteng Keraton Buton ini ada 12 pintu gerbang dan ada 16 bastion. Ya, pintu gerbang sebagai tempat untuk keluar dari benteng yang dari luar untuk masuk ke dalam. Sedangkan bastion atau biasa orang juga menyebutnya dengan bahasa lokal itu baluara atau bisa juga dikatakan sebagai menara pengintai yang dilengkapi dengan meriam. Memang selain memiliki makna filosofis juga punya fungsi-fungsi tersendiri sebenarnya. 12 pintu gerbang itu menunjukkan 12 lubang yang ada dalam tubuh manusia. Nanti Amanda hitung sendirilah lubang yang ada dalam tubuh manusia itu. Terus kemudian ada 16 buah bastion itu sebenarnya mengandung filosofis tentang proses kejadian manusia. Manusia itu kan awalnya terdiri dari nutfah, kemudian dari nutfah itu kemudian menjadi mudghah, kemudian dari mudghah menjadi alaqah, kemudian dari alaqah pada akhirnya membentuk sebuah rupa di dalam kandungan atau dalam rahim itu seperti huruf Muhammad. Jadi setiap proses kejadian manusia ini kemudian
dari nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, dan kemudian jadi Muhammad, itu terdiri dari 4 huruf. Ya, 4 huruf kali 4 proses kejadian jadi 16. Jadi filosofi itulah yang kemudian diambil dari proses kejadian manusia, dan inilah yang diwakilkan dengan 16 buah bastion. Bastion ini berfungsi untuk menjaga benteng, di mana pada bastion itu diletakkan meriam-meriam besar. Kalau Amanda keliling di sini akan melihat setiap bastion itu, dari 16 bastion itu pasti dilengkapi dengan meriam. Meriam inilah yang digunakan untuk menjaga benteng, atau meriam-meriam yang kemudian menghadap ke laut itu bisa dipakai untuk kemudian menembakkan kapal-kapal. Kira-kira begitu fungsi bastion. Kemudian ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu kemudian diberi nama-nama tersendiri. Nah, nama-nama pintu gerbang itu didasarkan pada nama menteri, atau dalam bahasa Wolio itu disebut dengan gonto, yang menjaga atau mengawasi pembuatan benteng di titik itu. Jadi setiap bastion atau setiap pintu gerbang itu punya nama tersendiri. Kemudian ada pintu gerbang utama namanya Labana Lanto. Dia cukup berbeda secara konstruksinya dengan yang lain. Jadi di Labana Lanto ini disimpan beberapa meriam. Meriam itu gunanya untuk apa? Meriam itu gunanya untuk memberikan sambutan kepada para tamu-tamu. Ketika ada tamu yang datang, baik dia ada di kapal atau sudah ada dekat benteng keraton, maka dia akan disambut dengan dentuman-dentuman meriam. Nah, itu sebagai komunikasi di era zaman dahulu. Jadi meriam memang memiliki fungsi. Nah, selain itu, dulu di Kesultanan Buton ada proses namanya Ru'yatul Hilal, bagaimana menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Ketika 1 Ramadan dan 1 Syawal itu sudah bisa dilihat bahwa 1 Ramadan sudah tiba, 1 Syawal sudah tiba, maka meriam itu dibunyikan sebagai sebuah bentuk informasi kepada seluruh wilayah Kesultanan Buton bahwa besok itu kita sudah mulai puasa, atau besok itu kita sudah berlebaran. Jadi meriam di dalam benteng tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan benteng, tetapi meriam di dalam benteng dan beberapa titik-titik tertentu di benteng, misalnya di saat melakukan Ru'yatul Hilal itu, di benteng Badia, benteng Surawolio, dan benteng Keraton itu menjadi titik utama pengintaian atau melihat hilal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Ketika sudah ada yang melihatnya, maka meriam harus dibunyikan, dan meriam itu akan saling menyahut, saling berbalas-balasan dari benteng Wolio, Surawolio, dan Badia, dan itulah sebuah pertanda bahwa besok kita sudah berlebaran atau besok kita sudah berpuasa. Jadi fungsi-fungsi meriam itu juga diantaranya untuk sebagai bentuk komunikasi dan informasi. Kira-kira seperti itu, Amanda. I never used to take it slow.